kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengapresiasi kemajuan perkembangan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia yang semakin pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya perguruan tinggi swasta yang mendapatkan akreditasi A. Ditemui usai menerima kunjungan Rektor Universitas Islam Makassar, Dr. Majdah M. Zain Agus beserta jajarannya di Gedung Santara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai perkembangan dan kualitas perguruan tinggi swasta akhir-akhir ini semakin membaik. Fadlizon mengapresiasi pencapaian yang telah ditorehkan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Ia berharap melalui perguruan tinggi bangsa ini mampu mencetak generasi bangsa yang lebih berkualitas di masa yang akan datang dan dapat berkontribusi memperbaiki kondisi bangsa. Pada kesempatan tersebut, Fadlizon menyatakan dirinya siap menghadiri undangan Stadium Jenderal di kampus UIM Makassar sebagai bentuk silaturahmi dan dukungan terhadap kualitas UIM yang dinilai semakin baik ini. Perkembangan perguruan tinggi swasta juga sekarang belakangan semakin baik, semakin besar, mendapat akreditasi yang terus meningkat. Mudah-mudahan ke depan saya kira di era yang persaingannya semakin ketat, perguruan tinggi bisa memberikan atau melahirkan para peserta didik yang betul-betul tangguh, bisa bersaing di tingkat regional maupun global gitu. Rektor UIM Majdah M. Zain Agus mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya melaporkan perkembangan UIM, khususnya kemajuan perguruan tinggi swasta di Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan mahasiswa di Makassar beberapa tahun terakhir ini makin kondusif karena sejumlah kampus di Sulawesi Selatan mengambil pendekatan yang berbeda saat melakukan orientasi mahasiswa, yang ini dalam bentuk pendekatan spiritual. Lambat laun mahasiswa, alhamdulillah, di Kota Makassar ini sebagaimana kita lihat sudah jauh lagi dari hal-hal yang panas-panas itu, alhamdulillah. Ya. Setiap penerima mahasiswa baru itu kami melakukan orientasi mahasiswa itu dalam bentuk pesantren dan training ISQ. Inilah mungkin sebuah cara-cara bagaimana membina mahasiswa dengan pendekatan yang humanis, memperkenalkan kampus kepada mahasiswa tetapi dengan pendekatan humanis sehingga mereka mengenal kampus tidak dalam bentuk kekerasan, seperti itu. Habibie dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Terkait keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan pelarangan imigran dari 7 negara Muslim, pimpinan DPR menyayangkan kebijakan yang diskriminatif tersebut. DPR meminta Kementerian Luar Negeri menyampaikan sikap keberatan Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Keputusan pemerintah Amerika Serikat yang melarang imigran dan pengungsi yang berasal dari 7 negara berpenduduk Muslim, yakni Suriah, Libya, Sudan, Somalia, Yaman, Irak, dan Iran, menuai kecaman dunia internasional. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto menyayangkan kebijakan yang diskriminatif tersebut. Seharusnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman bangsa serta tidak mengambil kebijakan yang sifatnya membatasi. Agus menilai kebijakan anti-imigran yang diambil Donald Trump ini menunjukkan kemunduran demokrasi di negara adik kuasa tersebut. Agus Hermanto meminta kepada pemerintah, yakni Kementerian Luar Negeri, untuk menunjukkan sikap Indonesia yang kurang setuju terkait kebijakan tersebut. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Tentunya kami pun juga harus memberikan input kepada Kementerian Luar Negeri untuk kita bisa mencari solusi hal-hal apa yang harus kita ambil. Karena memang juga bangsa-bangsa di Indonesia kan berbagai suku bangsa juga, dan ini juga mengalami berbagai daripada karakter, berbagai dari kehidupan, sehingga ini harus merupakan khasanah kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon menyatakan kebijakan anti-imigran memang merupakan hak dari pemerintah Amerika Serikat. Fadli berharap kebijakan tersebut hanya untuk sementara dan tidak berlaku secara permanen. Iya, saya kira itu kan hak dari pemerintah yang bersangkutan. Tentu kita sangat sayangkan karena ini kan tidak sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, apa yang menjadi kesepakatan berdampingan hidup secara damai. Ya. Saya kira itu satu kebijakan yang sangat disayangkan. Mudah-mudahan ini hanya temporary saja gitu. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Banyaknya informasi atau berita yang tidak jelas kebenarannya atau hoax di media sosial dinilai dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama dan para tokoh agama untuk dapat menjadi benteng pemersatu bangsa Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Willem Rampangile beserta jajarannya baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, para pemuka agama harus bisa berperan dalam memberikan kesejukan kepada umat. Ditambahkan Diah Pitaloka, kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah menjadi budaya dan harus terus dijaga. Peran tokoh agama yang tentunya di berbagai agama yang hari ini hidup di Indonesia gitu ya, keberadaannya diharapkan ada satu dialog yang peran itu kemudian membawa kesejukan, membawa kerukunan umat beragama yang sebetulnya juga di Indonesia memang kulturnya begitu. Dialektika antar umat beragama, diskusi antar umat beragama, acara bersama ya kan antar umat beragama itu sebetulnya sudah terjadi berabad-abad. Ya kan, kita duduk bersama, doa bersama. Anggota Komisi 8 DPR RI Iqbal Romzi mengatakan, Kementerian Agama harus menjadi benteng terdepan untuk mewujudkan persatuan umat. Ditambahkan Iqbal Romzi yang harus dikritisi terkait kabar hoax, para pemuka agama harus bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa kebersamaan merupakan benteng yang kokoh yang dapat melindungi keutuhan bangsa dan negara. Supaya Kementerian Agama menjadi benteng yang terdepan untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, situasi yang nyaman untuk beribadah bagi negeri ini. Nah, ada hal-hal yang memang perlu kita kritisi adalah berkembangnya berita-berita yang disebut dengan hoax, berita palsu, berita asal-asalan yang tidak lain maksudnya kecuali untuk barangkali hal-hal yang bersifat negatif dan tendensius. Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada seluruh ulama, kemudian para pemuka agama bahwa kebersamaan menjadi hal yang sangat penting, benteng yang paling Zikri dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Saya Vera Indriani, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.